Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sementara kita belajar dari rumah dulu ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, marilah kita belajar untuk materi pada kali ini. Yang pertama adalah pelajaran 1. Pelajaran 1 itu adalah Nabi Muhammad SAW panutanku. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, anak-anak, di sini ada gambar 4, gambar 1.1 sampai 1.4. Nah, gambar 1.1 di situ ada gambar apa anak-anak? Mari kita lihat di buku paket kalian masing-masing ya. Nah, di situ pada gambar 1.1 ada anak yang sedang bersiap-siap berangkat sekolah. Dia sedang apa? Ya, sedang memakai kaos kaki. Dia bisa mandiri ya, jadi dia itu sudah bisa memakai sepatu sendiri, kaos tangan sendiri, kaos kaki sendiri, begitu ya. Jadi peralatan sekolahnya itu dia siapkan sendiri. Nah, anak-anak patut untuk meneladaninya. Kemudian gambar 1.2. Nah, gambar 1.2 itu juga termasuk pesan tentang percaya diri dan mandiri. Kenapa? Karena dia mampu berangkat sekolah sendiri tanpa diantar orang tua. Lanjut gambar 1.3. Nah, gambar 1.3 di situ ada satu anak yang dia sangat percaya diri maju di depan kelas. Dia sedang apa? Mengutarakan pendapatnya dan tidak takut kepada teman-teman dan gurunya. Jadi ini anak-anak perlu kalian contoh, okay? Selanjutnya gambar 1.4. Nah, gambar 1.4 di situ ada ibu guru yang sedang menerangkan pelajaran hari itu. Nah, jadi Bu Ida pengen anak-anak membuat pertanyaan, kemudian kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Tidak usah kelompok, tapi sendiri saja ya. Nanti setiap satu gambar itu ada satu pertanyaan. Kalau 2 juga enggak apa-apa, gitu ya. Jadi itu ada 4 gambar, setiap satu gambar ada satu pertanyaan. Selanjutnya, nah, sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW itu harus kita teladani. Nah, Nabi Muhammad itu berpesan kepada kita semua agar apa? Agar hari ini dan harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Nah, dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad juga menyuruh kita selalu percaya diri dalam segala hal. Nah, orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan dirinya sendiri. Dan orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Begitu ya. Jadi sikap anak-anak harus aku yakin
dan aku percaya pada kemampuan diriku sendiri. Nah, jadi kalau kalian punya mampu, misalnya mampu silat atau mampu berolahraga yang lain atau mampu mengutarakan pendapatnya di dalam kelas, nah itu harus percaya diri. Nah, gitu. Nah, untuk selingan sekarang kita bernyanyi dulu ya anak-anak. Nyanyi apa? Ya, nyanyi Percaya Diri. Judulnya Percaya Diri, tapi nada lagunya adalah nada lagunya Dua Mata Sayang. Gitu ya anak-anak. Coba diganti liriknya. Coba kita mulai ya. 1, 2, 3. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Nah, jadi anak-anak membuat video yang nyanyiannya tentang percaya diri yang sudah Bu Ida contohkan tadi ya. Ya, jadi kalian harus percaya diri, harus mampu menyanyikan percaya diri tadi. Begitu ya. Nah, selanjutnya anak-anak mengerjakan. Di situ ada 2 gambar. Gambar 1.5 dan 1.6. Nah, amatilah dan ceritakanlah gambar berikut. Apa yang kamu lakukan jika guru menyuruh menerangkan sebuah gambar? Jadi setiap satu gambar kalian ceritakan. Bu Ida minta ceritanya tidak cuma 1 baris, tapi minimal 4 baris atau 1 paragraf. Nah, jadi kalau ada 2 gambar berarti ada 8 baris ya, begitu ya anak-anak. Nanti ditulis di buku tulis. Kemudian tugas selanjutnya, berilah tanda checklist di kolom berikut. Nah, di situ ada 7 soal, 7 kolom. 1. Aku melakukan tugas-tugas sekolah selalu atau sering atau kadang-kadang atau tidak pernah. Nah, jadi ketika ada tugas sekolah kalian mengerjakan tidak, harus jujur ya. Nomor 2, aku terpengaruh oleh ucapan dan perbuatan orang lain yang kurang baik. Nah, terpengaruh tidak kalian? Nomor 3, aku berani melakukan hal-hal yang baik. Kalian berani tidak? Nomor 4, aku tidak putus asa dalam melakukan pekerjaan. Nah, kalian semangat terus tidak? Nomor 5, aku tidak menyontek saat ulangan. Nah, itu kalian menyontek tidak? Lanjut nomor 6, aku menghargai pendapat orang lain. Nah, kalau ada pendapat orang lain, kamu itu harus menghargai. Tidak misalnya kalian tiba-tiba memotong pembicaraannya, itu kan berarti tidak menghargai pendapat orang lain. Lanjut nomor 7, aku segera memperbaiki diri apabila melakukan kesalahannya. Nah, kalau kalian melakukan kesalahan, kalian harus memperbaiki diri, kalian introspeksi diri, begitu ya. Nah, ayo kita berlatih. Di situ ada 5 soal. Nah, nomor 1, Nabi Muhammad diutus Allah untuk apa? Jawab sendiri ya. Nomor 2, Nabi Muhammad selalu dalam dakwahnya. Nomor 3, orang yang selalu percaya diri selalu Nomor 4, Nabi Muhammad selalu pada kemampuannya. Nomor 5, orang yang selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Ida, sekarang kalian renungkan apa yang kamu pelajari hari ini, apa manfaat percaya diri dalam kehidupanmu.
gitu ya anak-anak. Nah, untuk sementara waktu ini kalian belajar dari rumah dahulu. Nah, jadinya tugas selanjutnya kegiatan bersama orang tua. Kalau tadi kan kegiatan bersama sendiri ya, kegiatan mandiri. Nah, sekarang kegiatan bersama orang tua. Carilah informasi tentang manfaat sikap percaya diri. Kamu dapat mencari dan mengetahuinya dengan membaca buku. Jadi bisa buku dari mana saja, buku cerita, buku dari majalah, entah dari koran juga bisa. Kemudian bertanya kepada orang tua, orang di sekitar, atau informasi lainnya, bisa lewat HP juga, internet. Nah, kemudian tuliskan semua informasi tentang manfaat sikap percaya diri yang telah kamu peroleh. Setelah selesai, mintalah orang tuamu untuk menandatanganinya hasil pekerjaanmu, kemudian diserahkan Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya itu tadi materi yang pertama. Materi yang kedua, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad sejak kecil sudah hidup mandiri. Beliau nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, ramah, dan tidak pendendam, pemaaf. Ya, beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang kepada keluarga, juga kepada semua orang. Nah, Nabi Muhammad pernah ikut pamannya, yaitu Abu Thalib, yang berdagang ke negeri Syam. Yaitu sedikit dari sikap mandiri Nabi Muhammad. Masih banyak yang lain ya. Nah, sikap yang perlu kamu kerjakan, yang perlu kamu teladani, yang perlu kamu panut itu adalah aku selalu mengerjakan tugasku sendiri. Nah, jadi kalau ada tugas atau ada PR atau ada pekerjaan di sekolah, misalnya ujian, itu harus percaya diri untuk mengerjakan sendiri, jadi tidak menyontek. Kemudian, nah di sini ada bekerja sama. Jadi kita disuruh bekerja sama, membuat kelompok kecil. Satu kelompok 2 orang saja, tidak usah banyak-banyak. Yang dekat dengan rumah saja nih. Nah, setiap anggota kelompoknya menyebutkan contoh sikap manja yang tidak sesuai dengan sifat mandiri. Jadi sifat manja itu banyak toh, misalnya tidak bisa menjadwal. Nah, itu termasuk sifat tidak mandiri, sifat manja. Nah, masih banyak yang lain, nanti kamu tulis di buku tulis. Selanjutnya di sini ada pekerjaan lagi. Ya, ada 9 kolom, 9 soal. Kalian berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Itu ya, ada 7 soal. Kalian kerjakan. 1. Aku berusaha bangun tidur sendiri. Aku membereskan kamar tidur sendiri. Ketika aku makan disuapi. Nah, itu termasuk manja itu. 4. Aku mencuci piring sendiri setelah makan. Kemudian, aku mencuci pakaianku sendiri. Aku menyetrika bajuku sendiri. Aku menyiapkan pakaian seragam sekolahku sendiri. Aku menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri. Aku belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah sendiri tanpa disuruh. Nah, tanpa disuruh ya. Jadi kalian sudah mandiri. Nah, untuk latihan selanjutnya di sini ada 2 gambar lagi. Yang pertama 1.7, yang kedua gambar 1.8. Nah, di situ ada gambar apakah? Nah, tuliskan perbuatan yang ada dalam gambar 1.7 dan 1.8. Tulislah 3 perbuatan lain yang berkaitan dengan sikap mandiri. Nah, itu sudah ada 2, nanti kalian tulis 3. Jadi ada 5 perbuatan yang berkaitan sikap mandiri.
Nah, setelah mempelajari, kita renungkan lagi apa yang kamu pelajari hari ini dan apa manfaat sikap mandiri dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, kemudian kegiatan bersama orang tua lagi. Kalau tadi kan mandiri, sekarang bersama orang tua. Cari dan tuliskan informasi tentang manfaat sikap mandiri yang dapat kamu peroleh dari buku, majalah, koran, internet gitu. Setelah selesai, mintalah orang tuamu untuk menandatanganinya. Gitu. Cukup sekian pelajaran pertama hari ini. Semoga anak-anak paham dengan penjelasan Bu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.